Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara kita bisa membuat suatu 3D library yang mana untuk masing-masing objek yang ada di 3D library tersebut bisa kita hubungkan pada bill of material seperti ini. Di bill of material itu sendiri nanti kita bisa menghitung jumlah dari objek, kita juga bisa mengetahui bentuk dari objeknya seperti apa, hingga di sini sederhananya saja kita nanti bisa langsung mengidentifikasi material dari masing-masing komponen yang kita masukkan. Kurang lebih seperti ini. Sebagai contoh, di sini sebetulnya saya sudah memasukkan dua jenis komponen ke dalam file drawing ini, ada yang player meat atau ada yang komponen A. Ketika saya menambahkan komponen A di sini, maka untuk tabelnya juga nanti dia akan secara otomatis terupdate. Nah, di sini juga nanti dia untuk komponennya, untuk komponen materialnya, dia tidak harus kita ketik secara manual. Melainkan di sini tinggal kita klik OK saja seperti ini. Di sini kan belum update ya, tinggal kita update saja sih data extraction-nya. Kita update, kita pilih yang select table and date di sini. Nanti dia jumlahnya akan langsung terupdate. Yang tadinya 4, sekarang jadi 5. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk hasil yang akan kita capai. Untuk cara pembuatannya sendiri, di sini kita bisa membuat suatu file DWG saja, tempat kita akan menyimpan si bloknya. Contohnya itu ada di sini. Nah, langsung saja di sini kita bisa mencoba membuat suatu 3D block. Kita bisa ke bagian ribbon tab solid, lalu untuk objeknya sebetulnya tidak perlu yang terlalu rumit. Di sini saya bisa membuat satu silinder saja. Saya letakkan di sini. Tingginya kurang lebih saya atur sebagai 200 mm saja. Kemudian, setelah saya selesai membuat objek 3D-nya, langsung saja di sini bisa kita berikan untuk si atributnya. Nah, untuk atributnya itu sendiri, nah ini hal yang penting yang harus kita perhatikan. Nanti untuk nama dari si atribut ini, yaitu akan ditampilkan di sini. Jadi kalau bisa, ini untuk nama dari atribut tersebut harus distandarisasi. Contohnya untuk saya sendiri, di sini saya menggunakan nama material dengan huruf kapital semua. Kalau bisa jangan dibeda-bedain. Soalnya kalau misalnya kita beda-bedakan nanti untuk nama atribut ini, bisa jadi nanti untuk material tersebut akan terbaca sebagai kolom yang berbeda. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, tuh, ini tuh untuk nama atributnya, material, sama ya, dengan huruf besar semua. Yang ini pun sama. Jadi kalau bisa, ini untuk nama masing-masing atributnya itu harus kita standarisasi atau kita samakan. Ya, langsung saja. Di sini kita bisa membuat suatu atribut. Kita namakan sama ya, seperti tadi kita namakan sebagai material. Lalu untuk from-nya itu sendiri sebetulnya bisa kita tulis aja seperti ini. Please input your material. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu penting, ini untuk opsional saja, tetapi bagusnya sih diisi seperti ini. Kemudian untuk default text-nya, ini tuh berupa material default apa yang ingin kita sandingkan dengan si komponen ini. Tadi kan saya sudah membuat aluminium 6061, stainless steel. Mungkin di sini saya bisa menambahkan material berupa high speed steel. Nah, yang ini. Kemudian hal yang paling penting nanti yang harus kita pilih adalah di sini. Atribut flag-nya harus kita atur sebagai hidden. Untuk log ini dia opsional saja sih. Dan di sini untuk text height-nya saya tidak perlu besar-besar, saya atur saja sebagai 10. Kurang lebih untuk setup yang harus kita lakukan pada atributnya itu sendiri itu saja ya. Jadi di sini tinggal kita letakkan saja si atributnya. Contohlah kita letakkan di sini, nggak apa-apa, seperti ini saja. Lalu di sini kita bisa close aja. Kemudian di sini kita bisa membuat si bloknya. Nah, ketika kita membuat blok, jangan lupa si atribut tadi itu harus tetap kita pilih ya, atribut dan juga si 3D objeknya. Di sini kita bisa namakan saja sebagai silinder biasa seperti ini, silinder. Kemudian untuk base point sebetulnya opsional aja. Kalau di sini untuk base point-nya saya atur di pinggir kuadran yang bagian sini saja. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita klik OK. Oke, lalu si blok ini tinggal kita copy saja. Bisa kita copy menggunakan clipboard atau Ctrl+C saja. Setelah kita Ctrl+C, tinggal kita letakkan pada tool palette yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya tidak bisa di-kopas ke tool palette seperti itu, artinya si drawing ini tuh belum di-save. Jadi si blok ini, infonya itu belum tersimpan di file drawing ini. Maka dari itu, untuk file drawing ini, sebaiknya kita save terlebih dahulu. Sekarang untuk blok ini, informasinya itu sudah ada pada file drawing yang ini. Sekarang tinggal kita Ctrl+C lagi, lalu kita paste pada tool palette. Nah, sekarang untuk si silinder tadi,
sudah masuk ke library yang kita punya. Jadi untuk library-nya itu sendiri, ini cukup sederhana ya prosesnya, kita tinggal gunakan tool palette saja. Kalau misalnya kita mau membuat section baru, tinggal kita buat new palette. Kalau misalnya mau kita rename, tinggal kita rename saja. Contohnya di sini kita rename sebagai 3D library. Nah, ini untuk 3D library yang kita punya. Sekarang di file lain, kita bisa insert saja bloknya. Contohnya kita insert di sini sejumlah 2. Nah, ini untuk info materialnya sudah ada ya. Dan di sini lihat dia untuk informasi atributnya tidak akan tampil ketika di insert pada file drawing lainnya. Di sini kita bisa insert 3 saja untuk contoh. Nah, di sini. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan objek ini ke dalam data extraction, kita cukup ini saja. Klik data extraction update, lalu di sini kita bisa add new object into current table. Tinggal kita pilih, sorry, ini di sini harus pilih tabelnya dulu, lalu kita pilih objeknya. Nah, sekarang objek tersebut sudah ditambahkan ke dalam data extraction table. Di sini. Nah, ini juga bisa kita update, soalnya kan di sini kalau misalnya kita lihat kuantitinya semuanya 1 ya, padahal di sini ada 5, ini ada 2, dan ini ada 3. Tinggal kita update sekali lagi agar jumlahnya itu tepat. Nah, sekarang jumlahnya sudah tepat. Si ini, si komponen A, dia itu jumlahnya ada 5, si piramid jumlahnya ada 2, sedangkan untuk si silinder jumlahnya itu ada 3. Kalau misalnya kita ingin membuat data extraction baru, sebetulnya prosesnya juga tidak terlalu rumit. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu, lalu di sini kita langsung saja aktifkan data extraction update. Oh, sorry. Ini kita aktifkan data extraction saja, data extraction. Kemudian di sini kita bisa create a new data extraction saja. Nah, ini yang paling penting juga, di sini kita pilih yang current drawing saja. Jangan kita pilih seperti ini. Nah, jangan kita pilih seperti itu. Di sini tuh artinya kita cuma memilih blok saja. Jadi nanti ketika kita menambahkan blok baru ke dalam drawing ini, nanti data extraction itu tidak akan terupdate. Jadinya bagusnya itu kalau kita ingin memulai suatu data extraction untuk pembuatan bill of material, pastikan bahwa data source-nya itu berupa current drawing. Agar ketika nanti ada blok yang ditambahkan ke dalam drawing ini, dia itu akan langsung terupdate ke table yang kita buat. Nah, ini hanya ada blok ya di sini. Nanti yang kita perlu bagian blok ini saja. Jika di sini nanti ada info-info lain, kita cukup pilih yang blok saja. Di sini juga kita cukup ambil yang bagian blok preview. Object name itu dia opsional saja, tapi kalau misalnya mau dimasukkan silahkan masukkan saja. Untuk thickness tidak perlu. Jadi yang paling penting harus kita masukkan itu jumlahnya cuma 1, 2, dan 3. Ada 3 parameter saja yang harus kita masukkan. Sorry, satu lagi di sini yang paling penting sebetulnya ada yang keempat. Nah, sebelumnya memang saya coba itu tanpa object name. Jadi memang 3 parameter utama saja yang ingin kita masukkan. Kalau misalnya kita mau menambahkan object name, silahkan itu opsional saja. Coba kita lihat nanti previewnya seperti apa. Nah, ini untuk object name-nya. Komponennya itu sudah ada ya di sini. Nanti untuk table title-nya tinggal kita namakan bill of material saja. Jangan lupa di sini untuk combine identical row-nya itu harus kita aktifkan. Agar nanti untuk objek yang sama dengan jumlah yang banyak seperti ini tidak ditampilkan menjadi, ini kan ada 5 ya, tidak ditampilkan menjadi 5 row yang berbeda. Makanya untuk combine identical row ini harus kita aktifkan agar kelima objek ini ditampilkan pada satu row yang sama dengan kuantiti sebanyak 5. Nah, di sini nanti untuk settingan data extraction ini kalau bisa kita save aja. Contohnya di sini kita simpan di desktop, kita beri namakan template 3D Boom. Setelah kita beri nama template 3D Boom, nanti ketika kita saat ini kita save dulu. Nah, itu kita save dulu. Ketika kita ingin membuat data extraction baru, kita bisa merefer pada template yang sudah pernah kita buat di sini. Di sini juga kita bisa langsung masukkan table terkait data extraction yang barusan kita lakukan. Tinggal diklik saja bagian ini, lalu kita letakkan di sini. Lalu kita finish. Sekarang hasilnya sudah ada. Kadang memang dia akan agak kurang rapi seperti ini, makanya di sini tinggal kita lihat saja untuk 2 row yang paling bawah. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada object name-nya, ada block preview, dan ada juga material. Nah, kurang lebih seperti itu.
Di sini kalau misalnya kita ingin menggunakan kembali template yang sudah kita punya, kita tinggal ini aja, use a ZEX extraction. Nanti tinggal kita gunakan lagi yang tadi sudah kita buat template-nya. Nah, utamanya itu nanti di sini yang paling berguna tuh. Di bagian properties-nya sudah langsung terarah pada properties yang kita mau. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Terima kasih.